kan suka ada yang jatuh tiba-tiba kejang-kejang. Itu ventricular fibrilasi namanya, nggak ada aliran ke otak. Nah kalau yang lainnya, wah takut nih COVID ya. Bukan, ini serangan jantung. Harus segera massase jantung pada saat itu. Cycling, the new normal. Nah, goes dan jantung. Kita mau goes biar jantung sehat, tapi kadang kita nggak ngerti kalau goes juga bisa bikin jantung kita nggak senang, nggak happy. Kenapa? Karena cara goesnya yang salah. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan ngobrol dengan sahabat saya, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Tapi sebelum itu, kita siap-siap pemanasan dulu. Bersama saya ini adalah sahabat saya dari SMA, Dr. Dono Antono, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, Vinasim Vika. Welcome, dokter. Nah, apa kabarnya Dr. Dono? Sebulan lamanya saya mengejar Anda sehingga akhirnya dapat hari ini. Oke dokter, gini, saya kan suka goes, road bike. Pertanyaannya pertama adalah apakah kita harus periksa dulu ke dokter untuk tahu kita itu fit atau enggak? Jantungnya kita tuh fit atau enggak untuk ikut olahraga. Walaupun kita tahu tujuan olahraga ini agar sehat dan bugar, tapi apakah kita perlu ke dokter? Apa kabar juga nih, David? Udah lama ya kita nggak ketemu, baru tatap muka sekarang nih ya. Dan memang untuk secara untuk olahraga ataupun sehari-hari, dalam sehari itu kita harus punya basic latar kesehatan kita bagaimana tuh harus tahu sebenarnya. Jadi setelah umur 30 tahun itu harus setiap tahun check up harusnya. Memeriksakan diri seperti halnya kita keluar dari dealer mobil baru ya. Kilometer berapa dicek, lihat oli, lihat kampas rem, kilometer tertentu supaya tidak timbul kecelakaan atau kerusakan permanen. Nah ini penting sekali untuk goes terutama ya, untuk olahraga kardiak. Itu harus cari penyebab atau latar belakang penyakit jantung koroner. Ada tidak hipertensi. Jadi kalau sebelum olahraga kita tidak cek tensinya, padahal dia punya hipertensi, bisa timbul serangan pada saat olahraga. Jadi saling mendukung. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang merupakan pembunuh nomor 1 ya. Jadi yang sering tiba-tiba jatuh pada saat naik sepeda, yang disalin masker. Padahal itu serangan jantung dia. Ya, jadi bukan karena masker tiba-tiba jatuh, kemudian tiba-tiba pingsan, tiba-tiba keliengan, itu bisa dasarnya dari jantung. Ya, jadi penting sekali kita harus memeriksakan diri kesehatan dasarnya. Jadi pertama lihat tensi, nadinya gimana. Kok nadinya kita cepat sekali, di atas 100 terus belum apa-apa udah di atas 100 sepeda bisa pingsan nanti karena denyut terlalu cepat. Kemudian harus lihat juga kondisi gula itu nggak bisa dilihat nggak ada keluhan. Kalau yang ada keluhan artinya sudah lanjut kena serangan jantung atau kakinya diamputasi tuh ya, ada luka nggak sembuh-sembuh. Nah itu diabetes. Dan juga tiba-tiba udah matanya ada katarak, ada baal-baal ya. Nah itu udah lanjut, baru ketahuannya setelah serangan jantung, biasanya banyak kayak gitu. Jadi pasien masuk karena dirawat karena serangan jantung, baru ketahuan gulanya tinggi. Kapan ketahuan gula? Saya baru tahu sekarang. Nah itu artinya sudah terlambat. Sama aja kalau kita punya mobil, masuk bengkel setelah remnya blong baru masuk bengkel. Bayangin remnya blong jalan tol, hancur-hancuran pasti kan. Sama aja kayak gitu. Jadi harus servis berkala ya dokter ya? Sama, prinsipnya sama. Secara awam kita harus seperti kita memelihara mobil kita supaya awet gimana? Ganti oli kan? Belum, 5.000 kilo masih enak, kenapa diganti? Kan nunggu oli kering dulu kan? Makanya itu banyak yang merasa sehat, tidak ada keluhan apa-apa, jadi saya langsung kuat. Harus tidak boleh. Jadi step-step untuk olahraga itu saya kira sudah tahu lah waktu di SMA guru olahraganya ngajarin kamu harus pemanasan dulu.
dicek denyut jantung. Nah, kalau main sepeda kita harus punya alat untuk denyut tuh. Jadi kita ada rumusnya tuh. Jadi kalau usia tertentu ya, kita gampang ada rumusnya. Jadi 220 dikurang umur. Misalkan umur 50, berarti maksimal itu 170 dikurangi hanya 85%. Jadi maksimal denyut jantung sekitar 150-an lah. Nah, kalau melebihi itu kita paksakan bisa timbul kecelakaan. Kalau misalnya saya suka sekali ngebut dok, suka sprint, suka yang 30-40 km, walaupun itu nggak kencang ya buat orang-orang, tapi buat saya tuh udah bikin jantung deg-degan dan napas itu sesak gitu. Apa yang terjadi sama jantung saya pada waktu itu dokter? Apa sih? Kalau timbul sesak artinya dan nyeri ya, kadang-kadang nyerinya ulu hati Ya. kayak ditusuk. Nah, itu artinya otot jantung kekurangan oksigen. Nah, itu bisa memicu serangan jantung. Jadi hati-hati kalau kita berolahraga, tidak boleh memaksakan diri. Harus dilatih step by step, dosisnya itu ditingkatkan pelan-pelan. Nah, kadang-kadang orang yang nggak lama olahraga main hantam aja, itu bahaya. Disitulah timbul serangan jantung atau tiba-tiba pingsan ya. Denyut yang sangat cepat itu bisa memicu henti jantung ya, jadi aritmia nanti ya. Timbul gambaran ventricle tachycardia namanya, atau ventricle fibrilasi istilahnya ya. Jadi jantungnya tadinya sangat cepat dan berhenti hanya bergetar saja. Nah, kalau penanganannya salah, nggak tahu, ya meninggal tuh. Tapi kalau kita cepat, langsung massase jantung ya. Jadi basic life support. Jadi orang-orang yang berolahraga kardiak itu harus punya pengetahuan untuk basic life support sama untuk jantung. Bagaimana cara massase jantung, harusnya punya latihan itu. Jadi sama komunitas harusnya. Jadi jangan nggak boleh sendirian juga ya sepedaan itu. Sendirian. Harus ada teman-teman dan saling tahu bagaimana memompa jantung atau begitu. Iya. Itu ada pelatihannya, tinggal panggil nanti ikut pelatihan. Bahkan bisa dapat sertifikat untuk basic life support. Ada, ya. Ya, ada beberapa teman-teman juga yang goesnya mungkin cuma seneng jalan-jalannya aja, jadi speed nggak ada gitu, tapi kemudian pelesiran ya, lihat kanan, lihat kiri, kemudian pulang ngumpul, ngobrol-ngobrol, makan-makan gitu kan. Apa ada kardionya itu? Kita harus lihat denyut jantungnya lagi. Ya. Selama denyut jantungnya sampai batas yang dibolehkan, itu sudah cukup. Ya tergantung, kalau yang pemula harus santai dulu, diukur dulu. Nah, nanti setelah itu baru ditingkatkan. Memang idealnya punya trainer ya. Trainer itu yang ahli olahraga. Bisa oleh terapis atau oleh dokter olahraga. Dia ada tekniknya itu. Tapi secara umum itu yang saya katakan tadi, denyut jantung harus di bawah itu, jangan dipaksakan. Nanti itu akan otomatis akan terukur. Jadi misalkan dengan sepeda santai saja, pas diukur denyut jantungnya udah melebihi standar, stop. Itu kita nggak rasa apa-apa, rasanya nyaman aja, tapi denyutnya cepet. Itu nggak boleh dipaksakan, berhenti. Nah, kejadian saya dokter, saya speed up dari rumah ke Monas, nggak berasa apa-apa, enak sekali. Sampai di Monas, begitu saya berhenti, tiba-tiba pusing, tiba-tiba nggak bisa napas, sesak sekali. Begini, itu artinya denyut jantung terlalu cepat. Yang disebut ventricle tachycardia. Kalau terlalu cepat, misalnya denyut di atas 200, itu pompa jantung tidak efektif karena terlalu cepat. Jadi volume yang dikeluarkan, tensi turun. Waktu tensi turun itu hipertensi di bawah 100, kehilangan, bisa pingsan. Bahkan nanti kalau misalkan henti jantung atau ventricle fibrilasi, hanya getar aja, itu nggak ada
nggak ada tekanan masuk otak. Jadi flow yang ke otak tuh menurun, kejang-kejang biasanya tuh. Kan suka ada yang jatuh tiba-tiba kejang-kejang. Itu ventricular fibrilasi namanya, nggak ada aliran ke otak. Nah kalau yang lainnya, wah takut nih COVID ya. Bukan, ini serangan jantung. Harus segera massase jantung pada saat itu. Sekarang kan orang takut ya. Ya, harusnya kalau ada massase jantung pada saat itu, pasien itu mungkin selamat. Dan ada teknik-teknik tertentu, defibrilator, pakai TAM, chest TAM itu dengan itu bisa membantu jantungnya direjut lagi. Ada teknik-teknik tertentu yang ini bisa panjang nih ceritanya ya tuh. Iya, jadi ya pengetahuan itu harusnya disebarluaskan. Kalau di negara maju, supir taksi, supir bis, polisi, petugas umum, mereka dilatih semua untuk melakukan basic life support. Dan alat untuk kejut jantung ada di mana-mana, di tempat umum, di mall, di stasiun, di tempat halte, ada, tinggal taruh, dipasang, kejut 100 juta, 150 juta apa gitu? Iya betul, itu defibrilator namanya. Kalau anti jantung, dan dia langsung gambaran jantungnya keluar di situ. Stay clear of patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Stay clear of patient. Press the flashing orange button now. Nah, ini adalah Dr. Dono yang dulu ketua kelas kita, kelas 2 SMA, anak yang rajin belajar dan selalu dijadikan contoh oleh guru. Nah, kami juga sering mencontoh hasil ulangan Dr. Dono ini, alias nyontek. Oke, dokter, harus berapa lama kita check up ini, dokter? Setiap berapa tahun kah? Berapa kali? Kalau kita tidak ada penyakit yang penyerta seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan sebagainya, penyakit metabolik, misalkan kolesterol tinggi, nah itu sama sekali cukup. Tapi kalau punya penyakit penyerta yang saya sebut tadi, mulai hipertensi, itu ketahuan dengan diperiksa tekanan darah. Dan ingat, orang normal tensi 120/80, kalau dia jalan bersepeda itu tensi bisa naik 160-180 bisa. Makanya kalau kita lagi olahraga lari atau sepeda kenceng, kepala berat, teng, itu tensi tinggi. Jadi kita turunkan langsung, nggak boleh maksa. Bisa kena serangan stroke dan sebagainya. Nah, gimana kalau kita baru mulai, belum apa-apa, tensi sudah 180. Sepeda bisa berapa? Bisa 300. Itu bisa langsung kolap, itu bahaya. Makanya harus diperiksakan. Jadi setiap orang yang sudah mempunyai penyakit penyerta, sebulan sekali harus cek ke dokter, di tensi, di minum obat teratur. Dan kebanyakan orang tensinya udah bagus nih, stop obat, salah. Rutin, itu penyakit seumur hidup akan ada. Hanya paling kalau sudah tensinya agak mulai rendah, dosisnya di-adjust, diturunkan. Atau mungkin tadinya 3 macam jadi 2 macam atau 1 macam. Jadi disesuaikan. Atau kalau gula juga harus dicek. Gula tuh gulanya tinggi, nggak ada rasa apa-apa. Paling kalau sangat tinggi paling sering kencing aja, haus. Itu aja kalau gejala umumnya. Tapi sering kencing, haus juga banyak minum juga bisa dikencing kan. Nah itu juga kita harus cek rutin dan obat rutin. Kolesterol juga, LDL harus di bawah 100 usahakan. Kalau orang normal kita harus cek rutin itu. Harus LDL di bawah 100, kalau enggak itu bisa terjadi pembentukan plak. Nah plak itu akan terbentuk terus dengan LDL di atas 100. Itu pola makan juga? Pola makan. Thank you dokter for your time. Thank you. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi, minta waktu ya. Boleh. Oke. Waduh, thank you so much Dr. Dono Antono. Dan buat my fellow bikers, stay healthy, hati-hati bersepeda. Please like, share, and subscribe. Semoga kali ini bermanfaat buat kita semua. Please like